Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas FA2, mata kuliah wajib umum, Teknologi Informasi dari program studi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dashboard data kesehatan dengan menganalisis jumlah data pasien hipertensi di Kota Bandung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belia Nursabila dan rekan-rekan saya. Silakan. Saya Rianti Nurhayati. Saya Artika Putri Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Anissa Diandra. Dan rekan saya yang satu lagi yaitu Aisyah Nurul Azkia yang tidak bisa on mic gitu ya. Baik, berikut kami sampaikan hasil analisis kelompok kami. Nah, jadi data yang kita peroleh yaitu di Open Data Dinas Kesehatan Bandung dengan rentang tahun 2019 sampai 2023. Jenis data kita ada data kunjungan pasien yang menderita hipertensi di Puskesmas Wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan periode data tahun 2019-2023. Terus deskripsi dataset kita ada jumlah observasinya yaitu 401 baris data dan jumlah variabelnya 6 variabel yang terdiri dari nama kabupaten kota, nama kecamatan, fasilitas kesehatan, serta jumlah penderita hipertensi juga ada satuan dan tahunnya. Selanjutnya pemaparan akan dibacakan oleh Artika Putri. Silakan. Line chart di sini digunakan untuk membuat visualisasi tren kasus hipertensi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Khususnya pada Kota Bandung, di line chart ini memiliki columns yang menampilkan rentang tahun di rows dan rows yang menampilkan total penderita hipertensi di Bandung. Data ini menampilkan data hipertensi terbesar diraih pada tahun 2019, yaitu sebanyak 722.927. Meski turun datanya, tetapi meningkat kembali di tahun 2022 dan turun drastis pada tahun 2023, yaitu sebanyak 227.676. Baik, selanjutnya penjelasan pie chart ini berisi kasus tentang rentang tahun pada 2019 hingga 2023 berdasarkan kecamatan. Jadi di sini datanya dapat menampilkan jumlah kasus hipertensi di beberapa tahun dengan kecamatan yang sama, kemudian setiap tahunnya diurutkan berdasarkan hasil yang dari data paling kecil sehingga ke besar. Contoh, meski 2023 dilanjutkan ke 2021 karena datanya disesuaikan berdasarkan jumlah kasus terkecil hingga terbesar, bukan berdasarkan pengurutan tahun. Komponen pie chart untuk filter di sini diberikan color untuk nama kecamatan sehingga ada perbedaan setiap kecamatannya dan penjumlahan serta BPS nama kecamatan. Selanjutnya di sini itu ada bar chart. Nah, bar chart ini adalah untuk menampilkan rentang atau ranking yang tertinggi hingga terkecil pada tahun 2019. Karena dalam line chart itu data tertinggi itu diraih pada 2019 sehingga kami menggunakan bar chart untuk menampilkan data yang tertinggi berdasarkan kecamatan di 2019. Nah, di sini itu ada
dimulai dari Astana Anyar dengan total itu 45.149. Ini tuh adalah kasus pada tahun 2019. Nah, kemudian di sini juga diberikan jumlahnya tuh diberikan sebuah warna, yaitu ungu yang menyesuaikan dengan warna dashboard kami, dan juga ada hint putih, dan lihat mana yang kasusnya itu lebih banyak, itu cenderung lebih gelap, dan apa yang lebih muda atau lebih terang itu kasusnya lebih sedikit. Di sini juga ada nama kecamatan dan pastinya ada jumlah dari kasusnya. Selanjutnya di sini itu ada Arianti, maaf belum unmute. Iya, maaf. Jadi di sini ada filter interaktif yang dimana ini tuh menampilkan dari tahunnya. Nah, tahunnya itu dari 2019 hingga 2023. Yang ketika digeser ini seperti ini, itu akan membuat sebelumnya yang rentangnya itu dari 2019 menjadi dari 2020, 2022, dan seterusnya. Nah, begitupun dari data yang ini atau dari pie chart-nya juga itu berubah, yang sebelumnya ada tahun 2019 menjadi tidak ada. Nah, di sininya juga di ranking kecamatan kita jadi tidak bisa melihat gitu si datanya, tetapi jika dikembalikan itu akan menjadi normal kembali. Dan bila dilihat di tahun 2023 saja, di tahun 2023 saja ini akan ada pie chart yang menampilkan jumlah hipertensi di tahun 2023 berdasarkan kecamatan. Kemudian ketika dikembalikan menjadi semula, data ranking kecamatan yang berupa bar chart itu menjadi normal kembali, dan kita bisa lakukan yang namanya pemfilteran. Itu jika kita akan membuat
ininya menghilang semua, ini akan menghilang. Dan ketika kita akan menampilkan contoh di sini ada Kecamatan Andir. Nah, Kecamatan Andir ini itu adalah 28.978 untuk jumlah penderitanya. Sedangkan di bar chart-nya kita dapat melihat per tahunnya. Sedangkan kalau di sini 2019, sedangkan untuk di sini itu lebih ke per setiap tahunnya. Seperti ini Andir, ini itu ada 2 data yang jika dijumlahkan menjadi 28.978, kemudian 2023 dan seterusnya. Untuk mengcompare atau membandingkan dengan kecamatan yang lainnya, kita misal ingin menambahkan Arca Manik di sini, kita tinggal checklist aja. Dan dapat dilihat gitu, perbandingan antara wilayah satu dan juga lainnya. Dan terlihat di sini Arca Manik itu lebih sedikit gitu dibandingkan Andir pada tahun 2019. Di sini juga sama bisa dilihat. Kalau mau balik ke awal itu tinggal dipencet yang seperti bentuk corong dan kembali ke data yang awal. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan data interaktif dan bar chart-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.